Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Kini kita ada di segmen Create Up. Kesadaran akan dampak industri pakaian terhadap kerusakan lingkungan membuat banyak orang berbondong-bondong melakukan perubahan. Beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan mengurangi gaya hidup konsumerisme, menyewa pakaian agar tidak perlu beli baru, hingga merombak pakaian lama menjadi pakaian yang terlihat baru. Kesadaran akan dampak industri pakaian terhadap kerusakan lingkungan membuat banyak orang berbondong-bondong melakukan perubahan. Menurut temuan Changing Markets Foundation yang dirilis pada Juni 2021, industri pakaian bertanggung jawab atas lebih dari 20% polusi air di dunia. Tak sampai di situ, laporan International Union for Conservation of Nature tahun 2017 menunjukkan bahwa tekstil akan menjadi sumber polusi mikroplastik laut terbesar di dunia. Tak heran jika kini gaya hidup berkelanjutan, salah satunya dalam konsumsi pakaian, diterapkan oleh banyak orang yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Misalnya dengan mengurangi gaya hidup konsumerisme, menyewa pakaian agar tak perlu beli baru, hingga yang kini tengah jadi tren ialah merombak pakaian lama menjadi pakaian baru. Mendaur ulang barang atau limbah tidak terpakai menjadi sesuatu yang bernilai jual, ialah salah satu solusi untuk menyelamatkan lingkungan. Upcycle ialah proses kreatif mengubah barang tidak terpakai menjadi sebuah barang yang memiliki nilai seni dan berguna. Saat ini sudah banyak sekali yang menekuni hobi upcycle. Lalu, bagaimana tren upcycle ini dapat menjadi sebuah bisnis potensial? Simak ulasan selengkapnya dalam segmen Create Up. Oke, berbicara mengenai upcycle memang lagi tren dan sebenarnya cukup membantu ya bagaimana untuk kita bisa menjaga lingkungan juga dan tidak terlalu konsumtif. Kamu sendiri Wiki, kalau pria itu aku pengen tahu sering juga nggak sih mengupcycle mungkin barang-barangnya yang udah Oke. lama Kalau gitu? aku termasuk kalau belum rusak banget bajunya, belum robek-robek, aku nggak beli yang baru. Oh, jadi tetap dipakai begitu Tetap ya? dipakai. Kalau udah rusak gitu, walaupun itu masih bisa di-upcycle, baru aku nggak terlalu pakai. Tapi aku memang harus belajar bagaimana caranya meng-upcycle baju yang memang udah usang gitu ya, udah nggak kepake. Tapi ternyata kalau akalin gitu masih bisa dipakai. Nah caranya gimana? Mungkin kita bisa ngobrol nih sama Mas Wira Laga Bahtiar. Beliau Iya. adalah upcycle content creator ya. Selamat Selamat pagi Mas Mas Wira. Wira. Iya, halo, selamat Apa Oke. pagi. kabar nih Mas Wira? Baik-baik. Oke. Thank you loh sudah join bersama kita di Iya. Create Up Power Breakfast. Jangan-jangan baju yang dipakai ini hasil upcycle? Enggak ya? Enggak sih, enggak. Enggak, oke. Mas Wira, mengapa sih Anda tertarik untuk terjun ke upcycle dan ceritanya gimana Anda bisa terjun ke upcycle fashion? Cerita awalnya sih coba-coba sih. Aku dulunya kan sempat kerja di dunia bidang retail, apalagi soal fast fashion ya. Aku juga kayak lihat beberapa orang itu beli baju, udah bosen, udah kayak nganggur gitu ya. Jadi aku punya kepikiran gimana caranya kayak baju-baju atau barang-barang di sekitar kita itu bisa alih fungsi atau bisa dipakai kembali gitu. Oke, dan kebanyakan saat ini yang Mas Wir upcycle lebih ke apa nih? Apakah pakaian? Jenis pakaian kan juga banyak ya, misalnya celana, baju, dasi, atau apa nih kalau pria? Oh, aku lebih ke ini sih Kak, lebih ke apa namanya baju bisa jadi tas. Aku lebih ke tas sih. Jadi misalnya kayak gini, aku kasih contoh ya kayak gini. Nah, ini dari dasi sama dari baju kayak gitu. Jadi aku combine jadi kayak gini. Terus juga aku bikin kayak dari botol-botol gini. Nah, ini salah satu dari botol. Terus aku bikin jadi kayak sebuah tas gitu. Jadi kayak mengurangi sampah aja sih gitu. Oke, artinya sebetulnya Indonesia memang memerlukan tren ini ya, karena dapat mengurangi limbah yang kemudian kita sumbang setiap Lucu ya, harinya, Wiki ya? dan juga bisa membantu kita untuk menghemat. Gemes. Gemes Betul, ngelihat betul tasnya banget. tadi itu. Em, Anda sendiri melihat sebenarnya seperti apa sih tren konsumerisme khususnya di industri fashion saat ini? Untuk tren saat ini kita lebih ke balik lagi seperti ke ini ya recycle. Tapi recycle itu kan sendiri kan mendaur ulang. Jadi aku kayak lebih ngikutin atau ngembangin yang namanya upcycle. Sebenarnya upcycle itu udah ada dari dulu sih.
Udah ada dari dulu, cuma banyak orang yang belum menggeluti bidang seperti ini. Hobi-hobi seperti ini masih jarang banget aku lihatnya. Aku tahunya tuh dari pertama kali itu dari Mbak Diana Rikasari. Cuma sekarang udah tinggal di Swiss, jadi aku terinspirasi dari itu, jadi akhirnya kebawa sampai sekarang kayak gitu. Oke, selain ini adalah sebuah hal yang bisa jadi hobi dan juga mengasah kreativitas, ini nampaknya juga menarik jadi sebuah bisnis ya, Mas Vira? Betul betul. Aku juga untuk bisnis upcycle ini juga lumayan menguntungkan ya, lumayan dapat cuan ya dari sini ya. Soalnya dari misalnya aku pergi ke tempat-tempat thrifting gitu ya, terus nemu nih barang-barang yang branded, apalagi yang bermerek-merek gitu, tapi dia ada bolong, ada kayak warnanya udah turun, itu bisa loh di upcycle jadi kayak tas, jadi kayak topi gitu, dan itu masih bisa dijual lagi kayak gitu. Oke. Dan tuh untuk barang-barang yang aku dapat biasanya itu aku dari barang-barangku sendiri yang misalnya nggak kepake, itu yang pertama. Kalau misalnya barang-barangku sendiri udah nggak ada, maksudnya udah nggak ada yang perlu di upcycle dan masih bisa dipakai, aku biasanya itu thrifting. Thrifting tuh jadi cari di pasar-pasar barang-barang bekas gitu. Sekarang thrifting pun juga kita nggak harus datang ke pasar gitu. Thrifting online pun juga ada, kita di apa namanya sosial media di Instagram dan lain-lain tuh mereka itu sudah online gitu. Dan terus untuk pemasarannya pun, kalau misalnya aku ngubah namanya, aku dapat kaos brand A gitu ya, aku ubah jadi tas gitu. Terus tapi tetap brandnya tuh aku masih tempelin kayak di tasnya gitu. Jadi kan aku jual lagi itu marketnya pun juga ada yang lirik. Soalnya tahunya mereka brand A ini nggak ngeluarin tas, kok bisa ngeluarin tas. Terus aku kasih keterangan di situ bahwa itu memang barang-barang spesial upcycle gitu. Jadi orang-orang tertarik karena unik nih, brand A nggak ngeluarin model tas kayak gini, tapi ada loh tas model kayak gini, itu hasil dari upcycle. Jadi lebih ke orang-orang tertentu sih yang suka barang-barang unik kayak gitu. Oke, artinya ini bisa menghasilkan cuan gitu ya. Persentasenya bisa berapa persen sih Mas Vira? Untuk persentasenya sih Untuk persentase cuannya ya, bisa dari satu barang gitu, modalnya berapa, tapi ternyata bisa untung sampai berapa persen gitu. Oh gitu, untuk modalnya biasanya aku misalnya thrifting harga baju 100.000, aku misalnya jualnya tuh bisa sampai 300-400 gitu, jadi bisa 100-200% lebih. Oke. Mas Wira ini, Anda kan sebagai upcycle content creator, ada yang bantuin nggak sih? Terus berapa lama biasanya untuk men-upcycle sebuah barang ya atau produk? Aku di rumah ada bantuin sama saudaraku ya. Kebetulan juga kita lahir di keluarga penjahit semuanya. Tapi aku nggak banyak orang ngiranya aku tuh setelah fashion, setelah desain gitu, tapi enggak. Jadi aku jahitnya tuh memang ilmu dari keluarga gitu ya. Terus untuk untuk pembuatannya itu dari awal aku pola sampai eksekusi gitu sekitar paling minim tuh 8 jam juga. Oke, untuk pembuatannya ya. Satu produknya, iya. Oke. Satu ininya. Kalau saya lihat ini kayaknya di akun Instagramnya Mas Vira itu selain Anda berjualan fashion upcycle, Anda juga sering bekerja sama dengan brand-brand gitu ya. Iya, untuk benar. misalnya bikin produk upcycle tapi kemudian menggunakan kemasan plastik yang biasanya mereka produksi dan lain sebagainya gitu. Nah ini juga sebenarnya jadi sumber cuan baru ya Mas Vira? Iya betul banget. Oke, karena mungkin dilihat secara tren juga lagi ngetren banget. Nah, Iya. proyeksi Anda soal bisnis fashion upcycle ke depan seperti apa sih? Masih tetap akan berlanjut dalam jangka waktu yang panjang nggak Mas Vira? Untuk kedepannya sih aku lihatnya sih bakal berkembang terus ya Mas ya. Soalnya untuk untuk konsumer baju itu semakin tahunnya tuh semakin meningkat. Alhasil dampak limbah yang dihasilkan itu juga semakin lama semakin meningkat juga ya. Terus habis itu di luar negeri sana untuk konten-konten untuk barang-barang upcycle, barang-barang hasil ulang itu di luar negeri sana sangat memang ini ya dihargai sekali gitu. Aku lihatnya sih kalau ke depan ini nanti juga pasti bakal rame juga kayak gitu. Oke,
Jadi karena apa ya, industri fashion juga semakin berkembang, makin hari makin hari, limbahnya juga makin banyak, sehingga memang Betul, dibutuhkan ke iya. depan upcycle ya dari produk-produk fashion ini. Jadi Mas Wira punya mimpi bagaimana untuk bisa menjadi upcycle content creator yang lebih mendunia juga ya, dan karyanya juga bisa paling tidak di dalam negeri ini bisa dikenal banyak masyarakat ya. Iya, betul. Oke. Harapannya sih memang seperti itu. Amin. Sukses selalu untuk Mas Wira, Iya. semoga bisa menjadi inspirasi untuk para ibu-ibu di rumah dan juga saya yang punya barang-barang fashion yang mungkin banyak yang sudah tidak digunakan tetapi apa ya, Dengan kreativitas, terdiam di ya. dalam lemari. Oke. Bisa disulap menjadi fashion upcycle. Terima kasih Mas Betul. Wira, sukses selalu Iya, untuk iya, Anda. Sampai iya, jumpa. oke. Selamat pagi. Sampai jumpa pagi. Ya, pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan yang kami sudah hadirkan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda tentunya hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Prisa dan rekan saya. Vicky Adrian, see you in the morning.